berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin, amin, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Kalau saya ucapkan selamat tahun baru rasanya sudah basi ya. Karena sudah bulan Februari, Januari sudah lewat, ya kan? Tetapi jangan lupa 6 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Imlek. Itu sebabnya saya ingin mengucapkan selamat menjelang tahun baru Tionghoa atau Chinese New Year ya. Oke, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi waktu saya masuk naik ke lift, saya melihat ada flyer begitu ya, tema-tema khotbah Januari Februari, dan ketika saya melihat khusus untuk bulan Februari, saya segera menangkap bahwa memang bulan ini ditujukan untuk kita belajar tentang doa, betul ya? Kita belajar tentang doa. Saudara-saudara, ada seorang penulis, saya lupa siapa, Philip Yancey atau siapa begitu, yang pernah menulis begini. Doa itu adalah sesuatu yang sangat simpel tetapi juga sangat sulit. Ya, jadi ini paradoks saudara-saudara ya. Doa itu sesuatu yang sangat sederhana tetapi juga di saat yang sama sesuatu yang sangat sulit. Doa itu begitu sederhana sehingga anak kecil pun bisa berdoa dan Tuhan mendengar dan menjawab, betul nggak? Sederhana. Tetapi di sisi yang lain, doa juga begitu sulit, sehingga kita yang menjadi orang Kristen yang begitu lama pun, yang sudah berpuluh-puluh tahun pun masih bisa salah berdoa, betul nggak? Ya. Nah itu sebabnya saudara-saudara, yuk dengar baik-baik seri tentang doa sepanjang bulan ini supaya kita terus direkalibrasi. Ya, pemahaman kita dan terutama praktek kita di dalam berdoa semakin selaras dengan isi hati Tuhan. Nah saudara-saudara, pada malam hari ini, ya, ini minggu kedua dari pembahasan tentang doa. Judul yang diberikan kepada saya di dalam bahasa Inggris, Prayer from Request to Rest. Ya, saya suka sekali dengan subjudulnya, ya, Prayer from Request to Rest. Kalau diterjemahkan apa kira-kira? Doa dari permohonan menuju peristirahatan, ya gitu ya, kira-kira begitu. Nah saudara-saudara, seringkali kita terjebak pada doa sebagai sebuah daftar permintaan, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa doa juga merupakan sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan yang seharusnya membawa kita ke dalam istirahat, ya, di dalam ketenangan batin, ya, bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu 2 ayat saja ya yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Waktu saya memikirkan, menggumulkan tema ini, saya cari-cari ayat apa yang paling terbaik. Ketemu loh ya. Ini menurut saya ayat yang terbaik ini ya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya undang kita baca bergantian, yang pria lebih dulu bersama dengan saya, nanti dilanjutkan dengan yang wanita. Baca yang kompak ya. Oke, yang pria bersama dengan saya. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang wanita. Saudara-saudara, saya menemukan 2 ayat ini sangat tepat di dalam menggambarkan ya dari tema kita, from request to rest, dari permohonan menuju peristirahatan. Saudara kalau perhatikan ayat yang ke-6 ya, di situ dikatakan bahwa yuk kita bawa segala kekhawatiran, segala kebutuhan, segala pergumulan, segala permohonan kita di dalam doa ya. Jadi ayat 6 ini bicara tentang prayer as request. Doa sebagai sebuah bentuk permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ bukan? Karena ada ayat 7. Ayat 7 mengatakan apa? Kiranya damai sejahtera Allah. Ya, ketenangan yang sejati yang dari Tuhan itu menguasai, memenuhi hati dan pikiran kita. Maka saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 ini ya memberikan kita sebuah perjalanan dari titik request menuju titik rest. Itulah perjalanan doa yang kita semua juga harus tempuh. Setiap kita harus bisa mencapai rest di dalam doa. Nah, tetapi sebelum kita masuk di dalam perjalanan itu,
Ya, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan dulu, ya, sebuah pertanyaan yang sah. Karena kita bicara doa from request, berarti doa itu adalah permohonan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah salah berdoa untuk meminta kepada Allah? Salah nggak? Saya yakin saudara pasti jawabnya nggak salah ya. Itu kan yang kita lakukan barusan sebelum khotbah, ya kan? Kita mengajukan berbagai permohonan kepada Tuhan, ya kan? Dan kalau kita audit doa kita masing-masing, tentu saya yakin 90% kebanyakan permohonan. Iya kan? Saya waktu mempersiapkan khotbah ini juga saya coba periksa doa saya. Doa pribadi saya tiap hari sama istri begitu ya. Wih, banyak juga yang saya mohon sama Tuhan ya. Saya doain orang tua, saya doain keluarga, saya doain pelayanan saya di Wow Ministry, saya doain ada 14 orang yang sedang sakit berat. Ya, jadi itu memang saya selalu sebut tiap hari begitu ya. Saya doain dogi saya, ya Kuki dan Jordi. Saya juga doain dogi-dogi saya itu ya. Saya doain juga keinginan kami mau punya rumah tanah gitu ya, karena saya dengan istri masih apartemen. Ya, jadi banyak juga ternyata permohonan-permohonan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah salah untuk berdoa meminta kepada Tuhan, bahkan dengan begitu banyak permohonan itu? Ya, tentu jawabannya tidak salah. Tetapi yang menarik adalah apa alasannya, saudara? Ya, ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah sendiri ternyata memerintahkan kita untuk selalu berharap atau meminta hanya kepadanya. Ya. Ternyata meminta kepada Tuhan itu, dengar baik-baik, meminta kepada Tuhan itu bukan semata-mata sebuah hak istimewa kita sebagai anak Tuhan, ternyata meminta kepada Tuhan itu adalah perintah. Wow. Jarang ya kita melihat dari perspektif ini ya. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa berdoa minta sama Tuhan itu memang hak istimewanya kita sebagai anak Bapak surgawi begitu ya. Tapi hari ini kita mau lihat bahwa ternyata minta kepada Tuhan itu juga sebuah perintah. Ya. Dan banyak sekali perintahnya di dalam Alkitab. Kurang lebih 100 perintah dengan segala variasinya di perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru sekitar 70. Termasuk doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami masih ingat ada 3 petisi atau 3 permohonan yang berkaitan erat dengan diri kita sendiri. Betul ya? Yang pertama apa? Berikan kami makanan. Betul? Yang kedua, ampunilah kesalahan kami. Dan yang ketiga, jauhkan kami, lindungi kami dari yang jahat. Saudara-saudara, jadi sekali lagi ini merupakan perintah ya dengan segala variasinya. Kalau saudara baca di seluruh Alkitab itu ya, berulang-ulang Tuhan berkata dengan kata perintah apa tuh? Berserulah, datanglah, mendekatlah, serahkanlah, percayalah, carilah, berdoalah, dan lain-lain. Tapi intinya sama, ya. Tuhan ternyata memerintahkan kita untuk meminta kepada Dia. Nah, saudara-saudara, artinya kalau saudara tidak meminta kepada Tuhan, saudara sedang melanggar perintah Tuhan. Betul ya? Ada satu cerita di perjanjian lama ya, Raja Asa ketika dia dikepung oleh musuh, alih-alih dia berdoa meminta pertolongan sama Tuhan, ya dia malah berpaling kepada Raja Aram gitu ya, supaya Raja Aram turun tangan membela dia begitu ya melawan musuhnya, dan dia ditegur oleh Nabi Hanani ya, karena Raja Asa ini tidak berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi malah mengandalkan atau meminta bantuan dari manusia lainnya. Ya, jadi sekali lagi saudara, ini yang pertama. Kenapa kita boleh meminta? Ya karena diperintahkan Tuhan. Alasan yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita berdoa memohon kepada Tuhan? Karena doa permohonan itu sesungguhnya melatih kita untuk selalu rendah hati. Rendah hati itu artinya kita tidak merasa bahwa diri kita lah yang sanggup. Bahwa bukan kita yang mampu, bukan kita yang pandai, ya, bukan kita yang bisa itu. Ketika kita memohon kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang mengatakan pada jiwa sendiri, hey Jimmy, you are nothing without God. Engkau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya you have to ask Him. Kau harus meminta kepadanya, Jimmy. Ya. Doa permohonan melatih kita untuk selalu sadar. Dan bukan hanya sadar, tetapi juga kita bergantung kepada Allah, Sang sumber itu. Ya, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, bagaimana ayat itu bisa ada di dalam hidup kita? Melalui doa.
Melalui doa kita belajar untuk tidak percaya pada diri sendiri, tetapi betul-betul bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, sebuah kalimat yang sangat terang benderang. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika engkau di luar aku. Nah saudara, doa menjadi tanda pengakuan bahwa kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, nah saudara-saudara, jadi sekali lagi clear, kita bisa menjawab apakah oke doa minta sama Tuhan? Sangat oke ya, jadi jangan merasa bersalah, teruslah minta sama Tuhan, begitu ya. Tetapi saudara-saudara, mari kita coba introspeksi diri ya. Pernahkah kita merasa masih gelisah dan cemas sekalipun sudah berdoa? Ayo jujur, jawab dalam diri sendiri ya. Udah doa nih, udah minta sama Tuhan nih, tapi selesai buka mata begitu ya, tetap lu cemas, tetap khawatir, tetap takut, tetap gelisah begitu. Jujur. Atau Anda kecewa saat doamu seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Pernah nggak ngalamin? Saya pernah, bukan sekali, lebih dari sekali ya. Merasa doa kok Tuhan nggak jawab begitu ya, kayak ngomong sama tembok. Ya, nggak ada apa-apa gitu. Setelah doa kok kayak nggak ada apa-apa begitu ya. Atau kalaupun sepertinya ada jawaban, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Dan kita pun menjadi kecewa berat. Maka saudara-saudara, kalau kita mengalami keadaan-keadaan seperti yang saya sampaikan ini, saudara-saudara, maka penting untuk kita kembali kepada tema kita. Ya, jangan berhenti hanya pada request. Memohon kepada Tuhan itu bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Perjalanan doa kita, spiritualitas doa kita, itu harus mencapai level rest. Dari request to rest, dari permohonan menuju perhentian, dari berharap menuju beristirahat, dari berseru menuju bersandar kepada Tuhan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana caranya dari titik request menuju titik rest. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting. Dan ini menjadi daging dari khotbah saya. Ya. Dan saya akan membagikan kepada saudara 3R. Karena udah kadung 2R tadi kan ya. Dari request ke rest. Nah ini tambahin 3R biar lengkap ya. Ya 3R, apa yang kita harus lakukan supaya perjalanan kita dari request menuju rest itu berhasil. Ya 3R. Saya akan kasih saudara dulu ya poin-poinnya. Yaitu reset, ini semua dalam bahasa Inggris tapi tenang nanti saya akan terjemahkan. Reset, release, dan yang terakhir remember. Coba sama-sama ulangi. Yang pertama apa? Reset. Reset itu artinya apa? Mengubah. Ya. Release. Release artinya apa? Mengeluarkan, melepaskan, menanggalkan. Ya. Remember artinya apa? Mengingat. Ya. Nah mari kita lihat satu persatu. 3 hal yang kita harus lakukan supaya kita boleh mengalami doa itu sebagai sebuah rest. Yang pertama saudara adalah reset. Reset itu artinya mengubah. Nah pertanyaannya apa yang diubah? Pertama-tama yang diubah itu adalah cara kita melihat atau pandangan kita, teologi kita tentang doa. Ya. Saudara ternyata kita yang sudah jadi anak Tuhan belasan puluhan tahun pun, ya kita masih bisa memiliki pandangan yang keliru tentang doa. Nih, saya kasih saudara beberapa, ya. Nanti coba saudara introspeksi diri. Misalnya, pandangan yang salah tentang doa itu berkata doa mengubah Tuhan. Benar atau salah? Tetot, salah ya. Doa mengubah Tuhan itu salah. Ya. Saudara-saudara, yang kedua misalnya, pandangan yang keliru. Doa harus disertai dengan iman yang kuat. Nah kedengarannya ini benar ya. Iya kan? Kalimat ini kedengarannya benar dan rohani begitu ya. Doa harus disertai dengan iman yang kuat. Iya dong, benar dong. Salah saudara. Tetot, salah lagi.
doa itu tidak selalu disertai dengan iman yang kuat. Bahkan di dalam keraguan pun kita masih tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Betul? Loh, ada kok ceritanya. Markus pasal yang ke-9. Seorang ayah dari anak yang kerasukan. Datang kepada Tuhan. Sang ayah ngomong apa? Kalau saudara masih ingat ceritanya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ya. Jadi ada kebimbangan di dalam kalimat itu. Ada keraguan di dalam kalimat itu. Tetapi yang bagus adalah dia jujur sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak menegur dia, sekalipun dia masih ada ketidakpercayaan atau keraguan. Ya. Jadi saudara-saudara, doa tidak harus disertai dengan iman yang kuat. Justru doa melatih iman kita. Kalau iman kita sudah kuat, ngapain kita berdoa? Gitu kan kira-kira ya. Ya kan? Kita justru berdoa. Walaupun kita ragu, walaupun kita kurang percaya gitu ya. Walaupun masih banyak tanda tanya, kita berdoa. Pandangan salah berikutnya apa misalnya? Doa harus terus dilakukan sampai kita mendapat hasil yang diinginkan. Ya. Ada akronimnya tuh, PUSH. Pray until something happens. Nggak tahu deh di gereja ini ada nggak ya tulisan itu ya. Push ya. Sebetulnya secara sepintas itu benar ya. Something happen, somethingnya di sini kan bisa apapun ya. Tetapi seringkali kita menerjemahkan something itu sesuatu yang kita inginkan. Ya, jadi pray until something that I need gitu ya. Something that I want happens. Sesuatu yang saya mau, sesuatu yang saya inginkan terjadi. Kalau gitu saya mesti doa terus gitu ya. Enggak, saudara-saudara. Ya. Sekali lagi ada ceritanya di Alkitab, Rasul Paulus pernah minta Tuhan berapa kali untuk mencabut duri dalam daging? 3 kali. Dan di titik ketiga itu Paulus bilang apa? Ya udah, aku nggak akan minta lagi. Karena sekarang aku tahu di dalam kelemahanku kuasa Tuhan justru dinyatakan. Betul? Nggak ada yang berubah tuh, situasi dia tetap ada duri dalam daging tetap. Dia berhenti doa. Karena sekarang yang berubah adalah perspektifnya. Ya. Nah saudara-saudara masih di dalam rangka riset. Ya. Yuk mari kita juga sama-sama ingat bahwa berdoa bukan transaksional. Ya, tetapi relasional. Saudara, doa itu bukan seperti kita memasukkan koin ke dalam ke dalam mesin penjual otomatis atau vending machine. Ya, seolah-olah kalau kita doa ya pasti ada outputnya, pasti ada sesuatu yang keluar ya kan kita gitu-gitu. Di vending machine kita masukin sejumlah uang, keluar. Ciring gitu ya, keluar Coca-Cola misalnya gitu ya, keluar Pepsi yang kita inginkan. Nah, doa tidak seperti itu Saudara-saudara ya. Doa bukan transaksional. Tetapi doa itu adalah relasional ya. Doa itu adalah pertama-tama sebuah ekspresi ya akan hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik itu. Saudara, kalau doa transaksional fokusnya pada hasil. Ya, aku berdoa supaya aku dapat hasil ini. Ya, apalagi kalau ditambah dengan embel-embel, aku sudah pelayanan banyak, aku sudah mengerjakan ini dan itu, aku seorang yang setia di gereja. Nah, doa supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Saudara-saudara, itu transaksional, ya fokusnya pada hasil. Tetapi doa yang relasional fokusnya pada kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan. Ya, dan disinilah saudara-saudara kita mau belajar satu poin yang penting. Kehadiran Allah dalam hidup kita jauh lebih penting daripada kehadiran solusi atas masalah kita. Ya, sekali lagi, ini tidak menghentikan kita atau tidak menyalahkan kita kalau kita berdoa mohon jalan keluar dari Tuhan. It's okay, saudara silakan berdoa untuk itu. Tetapi mari saudara kita sama-sama ingat bahwa kehadiran Tuhan di dalam kesulitan kita, di dalam problem kita itu sebetulnya jauh lebih penting daripada kehadiran solusi. Saudara, doa tidak membawa Tuhan kepada kita. Tuhan itu bukan seperti pemadam kebakaran, Tuhan itu bukan seperti polisi begitu ya, yang kalau kita doa Tuhan baru datang begitu. No, doa justru membawa kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah hadir di dalam hidup kita. Doa membuka kita, doa mencelikkan kita, doa memampukan kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat yang kedua sekarang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bergerak dari request to rest? Kalau yang pertama tadi riset, ya kita ubah dulu cara pandang kita tentang doa.
Maka yang kedua, saudara-saudara, kita perlu melakukan yang namanya release atau melepaskan. Ya, saudara, kita perlu menempatkan kehendak Allah sebagai yang terbaik dibandingkan kehendak kita pribadi. Ya, kita harus mengutamakan, kita harus sungguh-sungguh melihat kehendak Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau kita bicara kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan itu ada 3 komponennya. Hasil, cara, waktu. Hasil itu artinya apapun perubahan atau akhir seperti apa dari sebuah keadaan yang sedang kita alami. Yaitu hasil. Oke, sekali lagi, apa itu hasil? Sebuah perubahan atau akhir dari sebuah keadaan yang sedang kita hadapi. Itu hasil. Tetapi jangan lupa, kehendak Tuhan itu juga dalam hal cara. Cara, saudara-saudara. Lewat apa? Lewat siapa? Ya, perubahan itu dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, seringkali saudara-saudara, ya, kita itu menantikan hasil dari Tuhan, tetapi mau dalam cara yang kita inginkan gitu. Saudara ngerti yang saya maksud? Ya, kita membatasi Tuhan dengan cara yang kita mau. Sekali lagi di Alkitab ada ceritanya itu. Ya, kalau saudara ingat cerita Naaman, sang panglima Aram yang gagah perkasa itu, ya dia kena sakit kusta bukan? Lalu dia dapat info ada seorang nabi, ya Nabi Elisa yang dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu dia pergi ke sana, ya dia ketemu. Tapi Nabi Elisa suruh apa? Suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali, betul nggak? Ya kan? Lalu si Naaman marah, gusar dia. Ya, dia berkata apa? Mestinya dia keluarlah, dia doain kayak, dia gerakin tangannya kayak, kan pasti gue juga langsung sembuh. Ngapain gue disuruh pergi ke sungai Yordan yang kotor, berenang, mandi sampai 7 kali lagi gitu kan ya. Nah jadi saudara perhatiin, dia gak suka sama caranya, karena dia punya pikiran sendiri, harus begini gue baru dapat kesembuhan. Enggak. Ya, Tuhan kadang-kadang pakai cara yang gak sesuai dengan keinginan kita, untuk hasil yang dia juga akan berikan. Dan yang terakhir, saudara, waktu Tuhan juga bisa berbeda dengan waktu kita. Ya, waktu Tuhan bisa berbeda dengan waktu kita. Ya, jadi penyerahan kita itu saudara harus total. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Caranya kita serahkan kepada Tuhan. Waktunya juga kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan seperti Abraham dan Sarah ya. Ya, udah diberi janji sama Tuhan akan mendapat keturunan yang banyak, tetapi mereka nggak sabar. Ya, akhirnya mereka memaksakan, mempercepat proses dengan memakai Hagar. Ya kan? Kalau saudara ingat ceritanya, waktunya itu mereka nggak sabar menantikan waktunya Tuhan. Ya, intinya saudara-saudara, kita melepaskan hasrat untuk memegang kendali atas hidup ini. Itu yang dimaksud dengan release. Jadi apa yang dilepaskan? Yang dilepaskan itu adalah hasrat untuk memegang kendali atas hidup ini. Ya, kita harus menghentikan ilusi bahwa kita ini bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. No, kita nggak bisa. Kita bukan Tuhan. Ya. Nah, kembali lagi saudara ke pertanyaan tadi, pertanyaan introspeksi. Kenapa kita habis doa masih khawatir? Kenapa kita habis doa masih cemas? Kenapa saudara? Karena saudara, doa sih doa, tetapi di hatimu engkau tidak sungguh-sungguh menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Doa selesai, tetapi engkau tetap punya hasrat mau kontrol ini dan itu. Saudara, kekhawatiran itu akarnya dari situ saudara. Karena saudara ingin mengendalikan segala sesuatu. Sehingga ketika hasil tidak bisa diprediksi, orang lain tidak bisa saudara kontrol, masa depan tidak bisa saudara jamin, akhirnya disitulah saudara dilanda dengan yang namanya kekhawatiran. Dan yang terakhir saudara-saudara, ya, reset, release. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita menuju rest? Yang terakhir, remember. Mengingat. Apa yang harus diingat? Mari kita ingat kembali bahwa Allah kita maha berdaulat dan maha bijaksana. Amin. Sama-sama katakan maha berdaulat. Maha bijaksana. Maha berdaulat artinya Allah sanggup merajut segala sesuatu, ya, buruk maupun baik,
ya, untung ataupun malang, Tuhan bisa merajut segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara, bisa mengarahkan segala sesuatu untuk tujuan dan kehendaknya. Ya. Saudara, ini bukan fatalisme ya. Ini bukan konsep takdir, bukan. Ya. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan yang mengatur semua-muanya gitu ya, kayak kita ini semuanya robot aja gitu. Enggak, ya. Tetapi di dalam kedaulatannya Tuhan bisa merajut apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kegagalan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, dan segala macam. Tuhan bisa rajut untuk satu tujuan yang indah. Seperti Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Allah itu maha bijaksana, tidak ada keputusan Allah yang salah. Mungkin bagi kita salah, karena kita terbatas cara melihatnya. Tetapi Tuhan melihat seluruh hidup kita terbentang. Ya, mungkin saat kita alami, kita merasa Tuhan lu salah banget deh. Tetapi sesungguhnya Tuhan memiliki gambaran yang lebih besar. Ya, apa yang Tuhan putuskan tidak ada yang salah. Yang berikutnya saudara, mari kita juga ingat bahwa Allah adalah sang kasih yang pasti selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Percaya Allah adalah sang kasih? Amin. Oh iya. Saudara, Matius pasal 8 ayat 9 sampai 11. Ya. Tuhan itu tahu memberikan yang terbaik kepada kita. Betul enggak ya? Tuhan Yesus membandingkan dengan orang tua di bumi. Ya. Kalau kita minta sesuatu, ya, minta batu kepada orang tua kita, ya, pasti orang tua kita kasih roti, betul nggak ya? Yang terbaik, orang tua pasti kasih yang terbaik, walaupun kita mintanya bodoh. Ya. Nah, saya ingin menambahkan begini, saudara-saudara, Tuhan itu jauh lebih baik daripada orang tua terbaik manapun di dunia. Amin? Amin? Saudara bayangin orang tua terbaik mana di dunia ini, Tuhan itu jauh lebih baik lagi. Ya, Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Nah tentu terbaik bukan berarti ternyaman dan terenak buat kita. Saya ulangi, terbaik bukan berarti ternyaman dan terenak buat kita. Lalu apa yang dimaksud dengan terbaik? Ya saudara mesti kembali lagi, tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita apa? Apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya di dalam kebijaksanaan Allah, di dalam kasih Allah, ya, kita doa, jawabannya mungkin gak sesuai yang kita inginkan, tetapi jawaban yang Tuhan beri pasti untuk membuat kita semakin selangkah lebih maju menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Saudara, saya akan tutup dengan beberapa aplikasi. Ya, aplikasi. Jadi saudara bisa langsung terapkan di dalam doa saudara pribadi. Aplikasi yang pertama saudara-saudara, yuk mari kita belajar, kita mengawali, kita mengakhiri, kita menyisipkan doa kita ya dengan bukan hanya permohonan tetapi juga dengan pengakuan akan siapa Allah bagi hidup kita. Ya, jadi saudara waktu doa ya jangan cuman kata-kata yang keluar dari mulut kita itu minta. Ya, sekali lagi itu enggak salah, tetapi jangan hanya itu. Coba saudara awali, saudara akhiri, saudara sisipkan dengan pengakuan, Tuhan Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha berdaulat. Segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Nah gitu tuh ya. Ya, jadi saudara di dalam doa tuh saudara kayak mengexercise your faith. Ya, saudara seperti mengekspresikan imanmu. Ya. Karena begini saudara, kita tidak akan bisa beristirahat di tangan seseorang yang tidak Anda kenal. Betul nggak? Anda tidak bisa mengalami istirahat di tangan orang atau di tangan pihak yang Anda tidak percayai. Itu sebabnya saudara di dalam doa kita harus terus belajar mengakui siapa Tuhan. Belajar mengingat lagi siapa Tuhan. Di dalam doa secara sengaja. Ya, kita awali, kita akhiri, kita sisipkan itu. Sehingga dengan demikian doa pun menjadi sebuah momen kita belajar lagi siapa Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, aplikasi yang kedua, berdoalah juga agar kita diberikan kepekaan dan kesiapan menerima jawaban doa darinya. Ya, nah ini penting saudara.
Jadi alih-alih kita memaksa Tuhan untuk menjawab seperti yang kita ingin, lebih baik kita berdoa begini, Tuhan apapun hasilnya beri aku kepekaan menangkap itu datangnya dari Tuhan. Sudah ngerti yang saya maksud? Ya, bukan hanya menangkap tetapi ada kerelaan untuk menerima, oh ini toh jawaban dari Tuhan. Ya, walaupun tidak seperti yang kita mau. Sedikit saya kesaksian saudara. Tahun 2005, waktu saya menerima panggilan Tuhan, ya untuk menjadi rohaniwan, untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sedikit konteks saudara, waktu saya terima panggilan Tuhan, saya waktu itu sebetulnya sudah punya bisnis sendiri. Saya punya toko di TC. Ya, dan bisnis saya lumayan ya dari dipinjemin modal sama Koko sampai akhirnya saya punya toko sendiri di TC Mangga 2 ya. Barangkali ada di antara saudara yang tahu ya, mungkin saya pernah ngomong juga di sini. Saya dulu toko ini pakaian dalam pria, saudara-saudara ya. Jadi sekarang saya kalau lihat para pria saya tahu ukurannya tuh kira-kira ya. Saya bisa tebak langsung ini ukurannya berapa, ini 32, ini berapa gitu ya. Saya bisa langsung tahu itu ya kan. Karena saya beberapa tahun lah jadi pedagang pakaian dalam. Nah jadi saudara, saya menerima panggilan Tuhan untuk menjadi hambanya itu di tengah-tengah bisnis saya lagi baik-baik aja gitu. Ya kan? Jadi itu nggak mudah saudara. Ya, nggak mudah, apalagi saya sudah menikah waktu itu ya. Jadi saya ambil waktu 40 hari untuk saya berdoa puasa. Ini saya cerita nih, saya 40 hari doa puasa. Ya, doa puasa, saudara tahu doa saya apa? Saya doanya cuma begini, Tuhan apapun penegasan, apapun konfirmasi darimu, beri aku kepekaan menangkapnya. Jadi saya tidak membatasi Tuhan. Ya, saya tidak bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau nanti saya di jalanan tiba-tiba ketemu ibu-ibu pakaian merah, berarti saya pasti harus jadi hamba Tuhan, gitu enggak ya. Itu namanya saya membatasi. Ya. Tapi saya minta Tuhan beri saya kepekaan, dan betul, wah ini sebenarnya cerita bisa panjang ya, tapi izinkan saya cuma mengatakan, akhirnya dalam 40 hari itu saya mendapat sekitar 8 peneguhan dari Tuhan. Dari yang simple banget, sampai yang boleh dibilang percaya nggak percaya, begitu ya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, karena itu. Nah, saudara yang ketiga, yang terakhir, aplikasi yang terakhir, praktekkan disiplin berdiam diri dan hanya menikmati hadirat Allah. Coba ya saudara praktekin ya. Walaupun saudara lagi ada di dalam sebuah kondisi yang begitu sulit, ya, saudara berada di dalam sebuah masalah, ya, insting saudara itu kan secara natural inginnya tuh minta Tuhan gitu ya. Mohon sama Tuhan. Coba, tapi sekali-kali coba ya. Coba, walaupun saudara lagi di dalam masalah, saudara punya kekhawatiran, saudara coba jangan minta. Coba saudara alih-alih untuk minta, saudara ambil waktu, saudara diam, tenang di hadapan Tuhan. Tenang aja. Tenang aja. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur itu, diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Ya, saya tahu ini praktek mungkin masih terasa asing buat kita yang di Protestan, ya. Kalau di Katolik ini ada sebuah disiplinnya namanya silencio, ya. Jadi betul-betul doanya tenang, gak usah pakai kata-kata. Tenang aja di hadapan Tuhan. Ya. Benar-benar menikmati hadirat Tuhan, ya. Bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, Tuhan itu Immanuel, sekalipun belum ada titik terang, tapi Tuhan bersama dengan kita. That's what matters. Itu yang terpenting. Ya. Maka saudara saya akan tutup dengan 2 slide terakhir ini, ya, sebagai sebuah kesimpulan. Maka inilah keyakinan saya, ya. Spiritualitas doa yang tertinggi. Kalau kita lihat doa itu seperti ada sekolah gitu ya, ada kelas-kelasnya, ada tingkatannya ya. Maka saya yakin spiritualitas doa yang tertinggi itu adalah doa mencapai puncaknya bukan saat semua masalah selesai, tapi saat kita bisa tenang di dalam Allah. Amin. Sekalipun mungkin bisnis kita masih belum ada perkembangan, sekalipun mungkin kita belum dapat jodoh, sekalipun mungkin kanker kita nggak hilang, malah makin buruk. Ya, masalahnya nggak hilang, tapi kita bisa tenang di dalam Tuhan. Tenang itu bukan berarti pasif, tetap ada hal yang kita harus kerjakan, tetapi batin kita tenang. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bawa pulang ini, ya, renungkan ini. Saudara, ini bukan kepasrahan yang kosong, ya. Jadi waktu saya katakan kita tenang di dalam Tuhan, bukan berarti ini kayak kepasrahan yang kosong gitu ya, kayak
Sudahlah nggak bisa ngapa-ngapain, udah gitu kan, pasrah aja gitu ya, pasrah karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Enggak, tetapi iman yang aktif bahwa hidup kita pasti aman bersama Allah, Sang Gembala Agung yang setia. Amin. Saudara, kita suka dengan Mazmur pasal 23 bukan? Bahkan ada beberapa lagu versi itu, beberapa versi lagu dari Mazmur 23. Kita senang dengan dengan Mazmur 23. Ya, kita senang dengan kalimat-kalimat itu. Tapi jangan lupa ya, dalam rangkaian Mazmur 23 ada kalimat apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Engkau tetap besertaku. Ya, jadi jangan cuma senang waktu kita ditidurin di padang rumput hijau. Ya, waktu di pinggir air yang tenang. Jangan lupa hidup kita juga ada lembah kekelaman. Tetapi indahnya adalah Tuhan Sang Gembala tidak pernah meninggalkan kita. From request to rest. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sapaan firman-Mu di malam hari ini. Yang kembali mengingatkan bahwa meminta kepadamu adalah sesuatu yang Tuhan mau. Meminta kepadamu adalah sebuah pengakuan bahwa kami butuh Engkau. Tetapi di sisi yang lain Tuhan tidak mau kami berhenti hanya meminta. Ada satu level yang Tuhan mau kami capai, yaitu kami beristirahat bersandar pada Tuhan. Sebuah ketenangan yang bisa kami alami sekalipun badai kehidupan belum reda. Tuhan, kami mau dibawa sampai ke titik itu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk malam ini, untuk doa-doa yang sudah Engkau dengar, yang pasti Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Untuk firman yang telah Tuhan berikan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.